Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imadi Dio Setiawan dari kelas manajemen 22A NPM 22411004. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai analisis laporan keuangan. Menarik sekali nih pembahasan yang akan saya berikan kepada kalian semua mengenai analisis laporan keuangan. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi apa itu laporan keuangan, mari kita pahami terlebih dahulu definisinya laporan keuangan. Definisi dari laporan keuangan merupakan catatan yang berisi informasi keuangan di suatu masa akuntansi yang nantinya dipakai dalam menggambarkan hasil kinerja perusahaan. Laporan keuangan sendiri menjadi bagian dari proses pelaporan keuangan. Nah, tidak hanya itu saja yang ada di dalam analisis laporan keuangan. Di sini ada jenis-jenis dari laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, laporan perubahan modal. Di sini saya akan membahas definisi dari jenis-jenis tersebut. Yang pertama, perubahan modal. Apa sih itu perubahan modal? Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang berisi informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Perubahan modal di dalam laporan keuangan ekuitas diperoleh dari selisih antara penambahan jumlah modal awal dan laba atau rugi dengan jumlah penarikan modal. Yang selanjutnya, neraca. Neraca atau balance sheet adalah salah satu laporan keuangan yang menggambarkan jumlah aset, kewajiban, dan aset bersih perusahaan yang dibuat dan disajikan setiap bulan, triwulan, tahunan, atau sesuai dengan frekuensi waktu pelaporan neraca. Disebut juga sebagai laporan posisi keuangan. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi, income statement atau profit and loss statement, adalah salah satu bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan dan memberikan informasi tentang laba atau rugi bersih yang didapatkan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Laporan ini terdiri di atas pendapatan selama periode berjalan dan beban, baik beban usaha maupun di luar usaha selama periode berjalan. Selanjutnya, arus kas. Pengertian laporan cash flow atau dikenal juga dengan nama laporan arus kas adalah jenis laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Fungsi dari laporan ini yaitu untuk memberikan informasi serta revisi dari mana uang kas diperoleh perusahaan dan bagaimana mereka membelanjakannya. Sederhananya, laporan ini digunakan untuk melacak catatan pemasukan dan pengeluaran dari seluruh kegiatan perusahaan. Nah, dalam analisis laporan keuangan terdapat metode-metode yang dapat dilakukan. Yang pertama, analisis horizontal.
yang kedua analisis vertikal, yang ketiga analisis industri. Nah, apa sih itu analisis horizontal? Metode analisis horizontal merupakan metode dengan melakukan perbandingan tiap pos yang sama dalam laporan keuangan dengan periode berbeda. Biasanya, perbandingan yang akan dianalisis berdasarkan 2 atau 3 periode lebih awal. Metode ini juga kerap diaplikasikan dengan membandingkan persentase kenaikan dan penurunan pos-pos keuangan dari periode yang sedang dibandingkan. Dengan demikian, metode ini kerap disebut metode dinamis. Yang selanjutnya, analisis vertikal. Metode dalam analisis laporan keuangan berikutnya adalah analisis vertikal. Analisis ini kerap dipakai ketika melakukan perbandingan terhadap pos keuangan berbeda di suatu laporan sama dan di periode yang sama pula. Metode ini kerap dikatakan sebagai metode statis. Yang terakhir, analisis industri. Apa itu analisis industri? Di samping metode horizontal dan metode vertikal, ada satu lagi metode dalam analisis laporan keuangan. Nama metode ini adalah analisis industri. Analisis ini akan membandingkan perusahaan dengan perusahaan di bidang serupa. Kemudian, apa yang dilihat adalah bagaimana investasi dilakukan secara finansial dibandingkan industri lain. Analisis ini dapat memudahkan manajer keuangan dalam melihat ada atau tidak penyesuaian finansial yang harus diterapkan. Untuk analisis ini, umumnya dipakai teknik penghitungan rasio keuangan. Dalam membandingkan, dibutuhkan rasio-rasio rata-rata perusahaan lain di bidang sama dengan rasio bisnis suatu perusahaan yang akan melakukan analisis. Tujuan analisis keuangan. Yang pertama ada profitabilitas, yang kedua ada solvabilitas, yang ketiga ada likuiditas, yang keempat stabilitas. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan analisis laporan keuangan ini? Kita melakukan analisis tidak mungkin tidak ada tujuan dari kita melakukan analisis laporan keuangan ini. Pasti ada tujuannya. Tujuan utama dilakukan analisis pada laporan keuangan adalah mencari dasar pengambilan keputusan strategis serta dasar informasi perihal nilai bisnis. Namun, ada beberapa tujuan yang lebih penting. Mengapa analisis ini penting? Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami potensi perusahaan untuk melunasi utang dan bunga, baik jangka panjang atau jangka pendek. Yang kedua, memahami potensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuangan. Yang ketiga, memproyeksikan seperti apa bisnis yang berjalan di periode selanjutnya. Yang keempat, mengetahui perubahan dalam posisi keuangan di suatu periode. Yang kelima, nilai kinerja bisnis di periode yang sedang berjalan. Yang keenam, membandingkan nilai perusahaan sendiri dengan nilai kompetitor. 7. Mengidentifikasi bagaimana keuangan yang mengalami kendala. Yang ke-8, menjadi bahan pertimbangan untuk investor, semisal ingin melakukan investasi di perusahaan tertentu. Yang ke-9, menjadi bahan acuan pemerintah dalam menetapkan nilai pajak yang harus dibayar perusahaan. Yang
ke-10, menentukan perkembangan yang dialami perusahaan. Yang ke-11, mengetahui seberapa besar kerusakan yang terjadi. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari perusahaan. Laporan keuangan yang merupakan hasil dari kegiatan operasi normal perusahaan akan memberikan informasi keuangan yang berguna bagi entitas-entitas di dalam perusahaan itu sendiri, maupun kinerja laporan keuangan tersebut. Kita memerlukan suatu analisis. Analisis inilah yang harus dipahami oleh kita, baik sebagai manajemen perusahaan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, ataupun sebagai investasi jika ingin menginvestasikan harta kita terhadap suatu perusahaan. Baik, sekian, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sampai ketemu kembali.